Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih. Mari sebelum kita dengar firman, kita kembali berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Allah yang hidup, Allah yang kudus, dan Allah yang penuh dengan kasih. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan hati yang rindu Tuhan akan kebenaran-Mu. Bukalah telinga rohani kami Tuhan, agar kami mampu Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan, dan terangilah hati kami dengan roh kudus-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan hari ini Tuhan menjadi benih yang tumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Singkirkan segala gangguan dan pikiran yang mengalihkan perhatian kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk kami boleh taat dan percaya dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari ayat firman Tuhan di dalam Daniel 4 ayat yang ketiga, ya, tentang kerajaan kekal, ya. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun, ya. Saya ulangi lagi ya, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Amin. Demikian firman Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau merenungkan ya satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah yang memerintah dalam kerajaan yang kekal itu adalah Allah, ya. Dan kita semua, ya, yang ada di sini, ya, di gereja ini, ataupun kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita ini dipanggil untuk menjadi dutanya Tuhan, ya, duta kerajaan Allah, ya, di dunia ini, ya. Daniel 4 ayat 3 itu bukan hanya pujian yang dari seseorang yang bukan hanya pujian dari seorang raja, ya, tetapi pengakuan dari Nebukadnezar yang telah melihat kuasa Allah secara nyata, ya. Jadi pengakuan, ya, karena telah melihat kuasa Allah itu secara nyata, ya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ya, saya percaya juga setiap kita juga sudah pernah tidak hanya melihat, ya, kuasa kebesaran Allah, ya, tapi setiap kita pasti sudah mengalami kuasa Tuhan, ya, yang terjadi dalam kehidupan kita. Kapan, ya, ketika kita bisa melihat atau kita mengalami, ya. Jadi seperti yang Ayub katakan, kan bukan kata orang, ya, tetapi kita pribadi ini boleh merasakan, boleh berjalan, ya, melihat kuasa Tuhan itu dengan perjalanan hidup kita ini, ya. Melalui ketika kita di saat kita mengalami kesesakan, biasanya gitu, ya. Saat kita mengalami tekanan, kesesakan, ya. Di situ kita bisa melihat kuasa Tuhan, ya. Kebesaran Tuhan. Karena dari situ kita belajar untuk kita
tetap menaruh pengharapan itu hanya kepada Tuhan saja ya, yang Dialah yang berkuasa penuh ya. Dialah pencipta langit dan bumi. Kita nggak bisa mengandalkan siapapun ya. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang tidak enak ya, ketika kita diproses, masuk dalam proses Tuhan, masuk dalam proses Tuhan ya. Siapa yang memberi kita kekuatan kalau bukan dari pribadi Tuhan Allah itu sendiri ya. Jadi bukan, kalau menurut firman Tuhan yang ada di Daniel, Nebukadnezar dia melihat sendiri kuasa itu dengan nyata ya. Nah, demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Jangan ketika kita mengalami sesuatu, saat kita diproses kita jadi lemah ya. Ya wajar, sebagai manusia kita masih dalam daging ya, kadang merasa sedih atau menangis, nggak apa-apa, tapi tetap iman, percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari semua persoalan kita, dan Tuhan sanggup menolong ya. Itu harus tertancap ya, tertanam teguh, yang harus dipegang oleh anak-anak Tuhan ya. Kita percaya bahwa tanda dan mukjizat Allah ya, yang firman Tuhan katakan, yang Tuhan nyatakan ya, bahwa tanda-tanda dan mukjizat Allah itu besar. Tapi bukan hanya besar secara fisik ya, seperti yang di dalam firman Tuhan itu laut terbelah ya, api turun dari langit, atau orang mati bisa dibangkitkan ya, Lazarus ya. Lebih dari itu, tanda-tandanya menunjukkan bahwa ya itu tadi, kuasa ya, kuasa Tuhan itu atas segala bangsa ya. Allah tidak terbatas oleh apapun ya. Kuasanya itu buat seluruh umat ciptaan di dunia ini ya, yang mau percaya ya, yang mau percaya. Dan kuasa Tuhan itu tidak terbatas juga oleh waktu ya. Mukjizatnya itu sama dahulu, sekarang, bahkan ke depan itu mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan itu tetap sama ya. Dan kita harus percaya itu, pegang itu ya. Kuasa Tuhan atas hati manusia ya. Tuhan itu sanggup mengubahkan hati setiap manusia ya. Tuhan sanggup mengubah dan menyentuh jiwa ya, dan memulihkan setiap hati yang hancur ya. Bahkan Tuhan sangat berkenan dengan korban hati yang hancur itu. Tuhan itu sangat berkenan ya. Jadi ketika kita merasa nggak ada siapapun ya, kita merasa hati kita benar-benar hancur, datang sama Tuhan Yesus ya. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan ya. Dia Tuhan yang sanggup menolong, Dia Tuhan yang sanggup menghibur, memberikan damai sejahtera dan sukacita buat kita semua ya. Nah, di sini contoh nyata ya, Nebukadnezar seorang raja kafir ya, akhirnya memuliakan Tuhan ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari jangkauan kasih dan kuasa Allah ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengerti ya, Tuhan itu melihat keadaan kita ya. Dia pasti menurunkan pertolongannya ya bagi kita yang berserah percaya kepada Tuhan ya. Kasihnya pasti menjangkau kita anak-anak Tuhan, dan kuasanya juga ya. Di sini siapa yang diundang masuk dalam kerajaan kekal ya? Kerajaannya tadi
firman Tuhan, kerajaannya ialah kerajaan yang kekal ya, dan pemerintahnya turun temurun ya. Siapa yang diundang masuk kerajaan kekal ya? Seperti firman minggu kemarin kan, siapa yang diundang ke pesta ya? Nah, siapa ya yang diundang masuk kerajaan kekal ya? Kerajaan kekal itu bukan hanya untuk orang-orang yang kaya ya, yang punya, yang eksklusif, yang punya duit ya, bisa membeli kerajaan surga, yang enggak ya. Ya, jadi tetapi undangannya Tuhan ini ya terbuka untuk semua manusia yang ada di bumi ini. Kita semua ini loh diundang sama Tuhan ya. Tuhan coba ini ya, kalau firman Tuhan yang di Matius 11 ayat 28 itu ya, datanglah kepadaku ya, Matius 11 ayat 28 ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu ya. Tuhan mengundang kita, siapa yang berbeban berat ya, mari datang kepadaku ya. Mari datang kepada Tuhan, mari datang dalam kerajaan yang kekal ini ya, dimana di situ Raja kita ya, Raja itu sendiri yang mengundang kita. Dan juga di Filipi 3 ayat 20, Filipi 3 ayat yang ke-20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat ya. Kita harus tahu ya identitas kita ya, kita ini adalah warga kerajaan surga ya. Jadi mari, kalau kita warga kerajaan surga ya, kita datang ya, kita masuk, kita datang, kita masuk, kita tinggal di dalam kerajaan surga yang kekal itu ya. Ada lagi firman Tuhan yang di Matius 6 ayat 33 ya. Ini biasa ya kita dengar ayat firman ini ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya. Jadi di sini kita sebagai warga kerajaan surga, kita harus menomorsatukan ya, mengutamakan Tuhan di atas segalanya ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya, maka jangan khawatir kalau kita sudah mencari, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan mendahulukan Tuhan terlebih dahulu, ya sudah, kita jangan khawatir tentang apapun juga ya. Tuhan yang akan memenuhi ya segala keperluan dan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, itu firman Tuhan ya. Jadi siapa yang bisa datang memenuhi undangan Tuhan masuk dalam kerajaan yang kekal ya, yang diterima masuk adalah mereka yang percaya ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah juru selamat kita ya. Yang kedua ya, kita harus bertobat dan hidup dalam kebenaran ya. Jadi setiap hari kita pasti minta ampun sama Tuhan ya. Setiap hari kita harus bertobat ya. Kita berdoa dan kita belajar untuk hidup dalam kebenarannya ya. Dan yang ketiga, kita harus belajar untuk berserah ya, berserah, dan kita memiliki kerendahan hati ya di hadapan Tuhan. Kita mau
dibentuk ya sama Tuhan. Melalui proses Tuhan kita belajar untuk rendah hati ya. Jangan memberontak, jangan mengeluh ya. Jangan ngomel bahkan menghujat Tuhan ya. Jangan itu keluar dari mulut kita ya. Ya, contohnya dalam Alkitab ya, seperti perempuan Samaria ya, Sakeus ya, juga penjahat yang disalib di sebelahnya Tuhan Yesus ya. Mereka mau menerima dan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman mereka ya. Nah, hidup sebagai duta kerajaan kekal ya. Apa artinya menjadi duta kerajaan kekal ya? Ya, kita sebagai duta-duta kerajaan kekal atau kerajaan Allah ya. Hidup kita ini seperti tadi ya, hidup kita ini disaksikan ya oleh orang lain ya. Hidup kita ini menyaksikan ya karya Tuhan itu dalam kehidupan kita ya. Hidup kita ini menjadi surat terbuka, menjadi kesaksian ya bahwa karya Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita ya. Orang lain bisa melihat ya ada Tuhan ya. Bukan berarti kalau kita warga kerajaan surga terus kesaksian kita ini kita hidup yang enak-enak tanpa masalah. Enggak ya, Tuhan enggak berjanji itu ya. Tapi janji Tuhan Dia menyertai ya. Jadi ketika kita menghadapi persoalan pergumulan, orang lain seperti Ayub ya. Nah, orang lain melihat Ayub prosesnya begitu luar biasa ya. Mungkin kalau dibanding keadaan yang kita alami saat ini belum seberapa ya. Ayub ya, hartanya habis ya, anak-anaknya meninggal ya. Dia mengalami sakit yang luar biasa ya, sampai dia harus menggaruk tubuhnya itu dengan kaca ya, dengan beling ya. Nah, teman-temannya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya. Betapa luar biasanya ya kalau hebat proses yang dialami Ayub ya. Tapi dari situ kan Ayub menjadi kesaksian ya. Ayub menyaksikan karya Tuhan ya. Dia tidak marah, tidak kecewa ya, tapi Ayub belajar untuk tetap hidup dalam firman Tuhan ya. Ayub tetap hidup dalam berserah ya, dan percaya kepada Tuhan Yesus ya, kepada Tuhannya ya. Jadi begitu juga dengan kita ya saat ini. Orang lain bisa melihat kehidupan kita bagaimana ketika kita diproses. Pasti ada orang yang melihat kehidupan kita, dan tanpa kita sadari orang itu bisa melihat Tuhan, dan pada akhirnya orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Kadang kita nggak tahu ya. Seperti kemarin kan ada acara tirakatan ya, 17-an ya. Kan di kampung saya ini ya jarang kumpul-kumpul gitu ya. Jadi kumpulnya ya saat itu mungkin 1 tahun sekali ya. Nah, saya ketemu salah satu tetangga saya, dan saya dulu pernah waktu keluar ada acara di RT situ, saya sempat ngobrol-ngobrol ya sama beliau itu. Dan kemarin tuh waktu ketemu
beliaunya bilang berterima kasih. Pada akhirnya dia bersyukur dulu pernah ngobrol, dan dia pernah sharing-sharing, dia lihat kehidupan saya, terus saya ngobrol tentang firman Tuhan, dia merasa diberkati ya, dan dia sangat bersyukur sekali. Wah, padahal saya nggak pernah menyangka ya. Oh ya, akhirnya kan, wah puji Tuhan kalau beliau ini sampai akhirnya sekarang dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Ketika sudah ngobrol sama saya dulu, udah lama ya, dia mengalami, oh ternyata benar ya, bahwa kalau bersekutu dengan Tuhan, dia alami nikmatnya tinggal di hadirat Tuhan itu. Ya, saya dengar dia ngomong akhirnya, puji Tuhan ya. Jadi walaupun misalkan orang itu nggak tahu ya, padahal kita ini juga aslinya sedang dalam proses, masih ada pergumulan, tapi orang lain nggak melihat itu. Orang lain, walaupun kita dalam proses, tapi kita masih bisa memberikan semangat, kita masih bisa memberikan sukacita ya, masih memberikan bagi orang lain ya, kita masih bisa jadi berkat. Berkat itu bukan hanya materi ya. Ya puji Tuhan kalau bisa membantu dengan materi juga ya, sangat bersyukur juga. Nah, jadi itulah kita harus belajar untuk ketika kita sedih kok masih bisa senyum ya, masih bisa ya, semua kan karena Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Tapi karena kita menyadari bahwa kita ini punya Bapa, kita punya Tuhan, kita warga kerajaan surga ya. Apapun, baik penindasan yang itu nggak akan dapat memisahkan kita itu dari kasih Allah. Jadi harus kita pegang teguh bahwa hidup kita itu dalam tanggung jawabnya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Jadi ketika kita alami pencobaan, jangan firman Tuhan kan, berbahagialah engkau yang nggak melihat tapi percaya. Jangan melihat keadaanmu, jangan melihat kondisimu ya, itu akan melemahkan kita, akhirnya kita nggak punya iman ya. Lihat firman Tuhan aja, dengar firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, lihat Tuhan kita yang besar ya. Itu nanti akan menyemangati diri kita sendiri, dan tanpa kita sadari juga nanti kita bisa menjadi berkat ya. Kita bisa menyaksikan karya Tuhan tadi itu, karena kita ini duta kerajaannya ya. Bisa juga kita ini kan anaknya Tuhan, anak kerajaan Allah, anaknya Bapa ya. Jadi sebagai anak, oh ini loh anaknya, misalkan ya, oh ini loh anaknya Pak Hendro misalkan ya, anaknya pasti kan harus memberitakan, oh karena aku punya Bapa, makanya bapaknya, karena bapaknya itu ya, maksudnya gini loh, kalau kita punya Tuhan Bapa ya yang penuh kuasa ya, anaknya ya jangan lemah gitu ya, jangan ya, yang aku punya Bapa ya, banggakan bapamu ya, jangan permalukan bapamu di umum, malah banggakan bapakmu yang di surga ini yang penuh kuasa ya. Pasti ada tanda mujizat menyertai anak-anaknya ini, pasti ya. Sekalipun dalam keadaan anaknya ini tadi dalam keadaan yang mungkin nggak baik, tapi percaya Bapak itu nggak akan lepaskan. Bapak itu pasti memegang, pasti menolong, memberikan mujizatnya yang ajaib ya. Jadi anak Tuhan itu harus menyebarkan ya, sebagai duta kerajaan Allah ya, atau anak-anak kerajaan Allah, kita harus menyebarkan terang
dan kasih di tengah dunia ya. Dibanggakan bahwa Bapak kita ini loh penuh kasih ya. Bapak kita ini loh bukan Bapak yang suka menghakimi, enggak. Kalau biasanya ketika orang berdosa ya, biasanya kalau orang dunia malah iya kamu lah, kamu sudah gini, kamu udah berbuat gini. Tapi Tuhan itu enggak ya. Kalau orang dunia seperti itu ya, mendakwa ya, tapi Tuhan itu enggak. Asalkan kita mau datang, kita dengan penuh kerendahan hati kita datang, tuh Bapak kita ini penuh pengampunan, Bapak kita penuh kasih. Itu yang harus kita beritakan ya. Ketika kita melihat orang di sekitar kita berputus asa, kita melihat orang di sekitar kita ini lemah, nggak berdaya, datangi ya, beritakan kabar sukacitanya Tuhan, kabar sukacita kerajaan kekal ini ya, beritakan ya. Di tengah dunia yang seperti sekarang ini ya. Nah, dari situ sebagai duta-duta kerajaan Allah ya, sebagai anak-anak kerajaan Allah ya, kita harus yaitu tadi menghidupi nilai-nilai ya, nilai-nilai kerajaan ya, kasih, hidup dalam pengampunan ya, kerendahan hati, suka damai ya, keadilan, hidup dalam kebenaran ya. Ya, kalau sebagai duta kerajaan Allah ya jangan permalukan dengan hidup kita, misalkan suka menipu ya, suka berbohong ya, jangan permalukan ya dengan hidup kita itu ya. Firman Tuhan mengatakan jangan berhutang ya, lakukan itu ya. Walaupun dalam keadaan kepepet pun ya, pegang firman Tuhan. Tuhan, aku pegang firman-Mu. Firman-Mu mengatakan jangan berhutang ya. Malah kita itu, firman Tuhan kita ini malah yang akan memiutangi ya, kita yang akan memberkati, bukan kita yang berhutang, tapi kita, anak Tuhan kita yang akan memberkati orang lain ya. Pegang itu, pasti Tuhan gak mungkin membiarkan seperti imannya Abraham ya kan. Akhirnya Tuhan walaupun gak ada dasar untuk percaya ya, tapi Tuhan melihat imannya Abraham ya. Akhirnya Abraham mendapatkan mujizat ya. Begitupun juga dengan kita ya. Firman Tuhan itu adalah pedoman atau petunjuk kehidupan kita ya. Jadi itu yang harus pedomannya, kita sebagai duta kerajaan Allah, kita kan harus ada buku pedomannya ini tadi, firman Tuhan ya, Alkitab. Itu yang jadi pedoman kita ya, pegangan kita, untuk kita bisa menyaksikan karya Tuhan, untuk kita bisa menyebarkan terang ya dan kasih Tuhan di tengah dunia ya, di tengah orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita ya. Kita jangan jadi batu sandungan, duta-dutanya Tuhan, tapi jangan jadi batu sandungan, tapi harus jadi berkat ya, harus jadi berkat, memberitakan ya. Kerajaan ini tidak akan pernah berakhir ya. Kerajaan kekal itu, kerajaannya Tuhan itu gak akan pernah berakhir ya. Mazmur 145 ayat 13. Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya ya. Tuhan setia dalam perkataannya, pemerintahnya tetap ya, turun temurun ya.
di Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang Wahyu 11 ayat 15. Ya itu ya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengar suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Ya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, jadi pemerintahan itu dipegang oleh raja kita, ya, Tuhan Yesus Kristus, ya. Kerajaannya kerajaan segala abad, ya, kerajaan yang enggak bisa tergoncangkan oleh apapun, ya, tidak bisa digoncang, ya. Dunia boleh bergoncang, ya, tapi firman Tuhan itu enggak akan pernah tergoncang, ya, karena kita memiliki Tuhan dan Raja yang luar biasa, ya, juru selamat kita. Tuhan, namanya Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita hidup bukan untuk dunia yang sementara, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mengalami pergumulan, pencobaan, ya, ingat bahwa hidup kita ini hanya sementara, ya, hanya sementara. Jadi jangan putus asa, jangan sedih, jangan galau, jangan susah, ya. Semangat aja, udah semangat sama Tuhan Yesus, pasti kita sanggup melakukan segala perkara, ya, bersama Tuhan Yesus, ya. Tetapi untuk kerajaan yang hidup kita adalah untuk kerajaan yang abadi. Kita melihat bahwa di sana, mungkin di dunia memang di dunia ini isinya hanya ini, ya, tapi kita lihat pandang nanti yang kita terima di sana itu, ya, adalah kerajaan yang abadi, tidak sebanding apa yang kita rasakan di dunia, ya. Kalau kita sudah sampai di sana, ya, kita akan menerima mahkota kita, ya, ketika kita di dunia ini kita sudah mampu melewati ada mahkota yang disediakan Tuhan kita di sana, ya. Tapi bukan berarti nanti baru di sana kita baru bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Enggak, ya. Tuhan juga, Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ya. Ya. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, ya. Walaupun kita masih tinggal di dunia, kita boleh merasakan suasana surgawi itu ada di dalam hidup kita, ya. Apa suasana surgawi, ya, kan, damai sejahtera, sukacita, ya. Jadi ketika kita mengalami sukacita, ya, karena kita warga kerajaan surga, ya. Walaupun kita saat ini masih tinggal di dunia, ya. Memang tidak semudah yang dikatakan, ya. Kalau kita melewati prosesnya itu memang ada air mata, ya, nggak apa-apa. Tuhan tampung air mata kita, ya. Tuhan tampung air mata kita, dan Tuhan akan menggantikannya dengan sukacita, ya. Jadi kita hidup bukan untuk dunia yang sementara, ya, tetapi untuk kerajaan yang abadi yang penuh damai, kasih, dan kemuliaan Tuhan.